الشبهات، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فليقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif wafaqahullahu ta'ala. As-salisah, alamat atau sifat sururiyah yang ketiga, as-sa'yu fi tanzimi jama'atih, berusaha untuk mengorganisir kelompoknya. Tanzim, membuat organisasi, dan sukanya seperti itu. Alasannya lebih rapi, tapi apa? Sampai menyelisihi jalan salaf, katanya ikut salaf. Wa ijadi ahlil halli wal aqd, berusaha untuk membuat yaitu apa? Yaitu istilahnya mungkin apa? Dewan ustadz misalkan, atau dewan ulama, atau dewan fatwa, seperti yang biasa dilakukan oleh apa? Oleh orang-orang yang memang terorganisir seperti Ikhwanul Muslimin, seperti jamaah-jamaah yang lain yang memang memiliki tanzim, suatu organisasi. Seperti juga Al-Irsyad, mereka memiliki dewan fatwa Al-Irsyad. Sukanya seperti itu, seakan-akan apa? Membentuk sebuah negara kecil. Tayyib. Ada ahlul hali wal aqd. Tidak cukup dengan ulama-ulama yang umum yang tidak terikat dengan organisasi. Likhtiyari amiril jamaah. Untuk apa? Memilih amir jamaah. Nah, maka enggak heran kita dengan apa? Orang-orang sururiyah mereka rajin membuat apa? Jam'iyat, membuat yayasan dan lain-lain. Karena itu memang ajaran dari pendahulu mereka, yaitu apa? Orang Ikhwanul Muslimin. Seperti itu. Tayyib. Wa hadza dalilun ala annahum yas'auna fi ijadi daulatin tahta daulah. Dan ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya mereka berusaha untuk mengadakan suatu negara di dalam negara. Dan ini adalah apa? Kembalinya kepada Khawarij lagi, walaupun tidak betul-betul mereka meyakini seperti akidah-akidah Khawarij, tapi arahnya ke situ. Makanya kalau ditanya orang-orang sururiyah, mereka itu di dalam 72 firqah, mereka kembalinya kemana? Kita katakan kembalinya adalah kepada Khawarij. Karena apa? Unsur-unsurnya kembalinya ke situ. Dan ini adalah Khawarij generasi pertama dan sururiyah generasi yang pertama. Yaitu ya sururiyah generasi pertama seperti itu. Adapun yang berikut-berikutnya, setelah mereka tahu ini nggak mungkin kita mengaku sururiyah, maka mereka meninggalkan istilah itu dan banyak meninggalkan ahlul halli wal aqd. Tapi sisa-sisanya masih ada di dalam apa? Di dalam dewan-dewan ustadz mereka itu. Ada istilah dewan ustadz. Nah, ini kembalinya kepada apa? Cikal bakal dari ajaran yang terdahulu. Taib ungdur maqalahu Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Lihat apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah wa wafaqah dalam ta'liq beliau terhadap Al-Mauridul Adzab. Taib. Yang keempat, idharul bara'i min tasmiyati sururiyah ma'a wuduhi amrihim. Jelasnya, yaitu mereka menampakkan idhar, mereka menampakkan sikap berlepas diri dari penamaan sururiyah, padahal jelas urusan mereka itu annahum firqatun mawjudah. Padahal mereka adalah suatu sekte, suatu pecahan yang ada. Ungdur maqalahul Imamul Wadi'i fi Tuhfatil Mujib. Lihat apa yang disebutkan oleh Imam Al-Wadi'i dalam Tuhfatul Mujib. Muka suratnya ana lupa menyebutkan. Tapi ma'ruf kitabnya ada. Wa gharatil asyritah yang kedua halaman 14, wa Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah fil Mauridil Adab Az-Zulal, wa Syekh Abu Hammam Al-Baydani hafizahullah dalam Nubdatun Yasiratun fi A'lamil Jazirah tarjumah Syekh Muqbil rahimahullah halaman yang ke-81. Mereka enggak mengakui adanya apa? Sururiyah, tapi kenyataannya sururiyah itu ada. Itu generasi pertama, apalagi generasi yang berikutnya lebih enggak mengakui lagi. Tapi prakteknya adalah apa? Cikal bakal dan unsur-unsurnya itu ada. Yang kelima, bid'atul muwazanati bainal hasanati was sayyi'at. Bid'ah muwazanah, yaitu kita harus menimbang-nimbang orang ini kebaikannya bagaimana, keburukannya bagaimana. Inda naqdi ahlil bid'ah. Ketika sedang mengkritik ahlul bid'ah, tidak boleh kita sekedar mengatakan Hasan al-Banna mubtadi'. Harus disebutkan juga dia punya jasa begini, punya jasa begitu. Sayyid Qutb juga enggak boleh dikatakan mubtadi' semata, tapi apa? Kita sebutkan jasanya ini, jasanya itu, dan seterusnya. Baik, ungdur Tuhfatul Mujib dalam apa? Pertanyaan yang ke-139 dan juga manhaj Ahlus Sunnati wal Jamaah fi naqdir rijal. Memang ini ditulis oleh Syekh Rabi untuk membantah apa? Orang-orang sururiyun. Minal awal ilal akhir, dari awal sampai akhir. Taib wal qutbiyah hiyal fitnah li Syekh Abi Ibrahim ibni Adnan ibni Sultan Al-Adnani. Dari awal sampai akhir memang kitab ini membahas masalah itu. Tayyib wa sayati fil babis samin khulasatul bahsi fi hadhil bid'ah. Dan akan datang pada bab yang ke-8
kesimpulan pembahasan tentang bid'ah ini. Dan bid'ah ini juga ditampilkan terang-terangan oleh Abdul Hasan Al-Misri yang sampai sekarang diundang terus oleh orang-orang roja, bukan orang roja, yang banyak orang-orang roja mengirimkan muridnya untuk belajar ke dia. Dan juga bid'ah ini juga ditampilkan oleh Ali Hasan Al-Asari yang sering juga diundang orang-orang roja dan diundang oleh sebagian orang yang mana itu dari yang di mana itu yayasan itu lupa yang mungkin di Pineng atau di KL dan seterusnya. Padahal ini adalah adalah dakwahnya Ali Hasan Al-Halabi, bid'ah muwazanat bainal hasanati was sayyi'at. Baik, maka linknya adalah itu. Kemudian yang keenam, al-ijtima'u ma'a ba'dil mubtadi'ah. Mau untuk berkumpul-kumpul dengan sebagian mubtadi'ah, padahal manhaj salaf melarang untuk yang seperti itu. Ma'anna salafa qad ajma'u 'alan nahyi an dzalik. Padahal salaf telah bersepakat untuk melarang itu. Nah, sementara Sururiyun sampai sekarang masih juga kumpul dengan Dengan Ali Hasan ataupun kelompok-kelompok yang condong kepada jam'iyat Iya'ut Turas yang telah dihukumi sebagai jam'iyat mubtadi'ah oleh para ulama dan seterusnya. Ungdur maqalahu Syekh Muhammad Ibnu Hadi Al-Madkhali hafizahullah fi ta'liqihi 'alal Mauridil Adab Az-Zulal di halaman 241. Yang ketujuh, al-hirsu 'ala jam'il amwal. Nah, ini sudah jangan tanya kalau itu. Semangat untuk mengumpulkan harta. Baik dari jam'iyat ini, jam'iyat itu ataupun orang-orang roja ma'ruf. Bismi dakwah atas nama dakwah. Padahal Rasulullah tidak mencontohkan seperti itu. Wa huwa innama tad'iman li hizbiyatihim. Padahal itu sekedar untuk mendukung hizbiyah mereka. Baik, kalau Rasulullah SAW dalam hadis Jarir, beliau tidak kemudian membawa pulang, tidak kemudian mengumpulkan dan dan disimpan. Langsung Rasulullah selesaikan. Orang yang memerlukan langsung diberi. Tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang roja ataupun yang orang-orang suruyun yang lain, dikumpulkan, masukkan dalam bank. Bahkan seperti yang diceritakan oleh orang yang barusan orang dekatnya mereka yang kemudian keluar mengatakan setelah dapat tanah banyak kemudian dibagi-bagi di antara ustadznya dengan atas nama ustadz. Atau yang terjadi di Batam juga itu dikasih dana besar tahu-tahu hilang. Ditanya oleh muhsinnya, kemana dana sebanyak ini? Padahal sudah dikasih berapa miliar waktu itu, miliar Indonesia. Mereka bilang, para ustaznya serba diam, nggak mau jawab. Ini nggak amanah seperti itu. Bukan seperti yang dicontohkan oleh Nabi. Baik. Dan seperti juga Sururion yang ada di mana itu? Di Jogja itu. Ketika teman kita membawa keluar anaknya, maka ustaznya bilang, harus ada bantuan lah. Walaupun anakmu keluar, harus ada uang bantuan. Ini nggak boleh, nggak seperti itu. Nggak disyariatkan. Ketika dikasih, dia bilang, ini kurang, ini terlalu sedikit. Ini na'udzubillah, Rasul nggak ngajarkan gitu. Padahal ngaku salafi. Dan ini ma'ruf. Para da'i-da'i roja dan sururion memang seperti itu. Jadi walaupun nggak ngaku sururi, maka karakternya ada di situ. Dan ini telah ditanses oleh Syekh Mukbil dalam Tuhfatul Mujib halaman 146 dan 202. Memang karakter sururiyah adalah itu. Yang ke-8, al-i'tida'u ala ba'di masajidi ahli sunnati bil Yaman. Kalau ini mungkin di sebagian tempat nggak nampak, tapi kalau di Yaman, Syekh Mukbil menjadikan ini termasuk karakter mereka. Yaitu berusaha untuk merebut sebagian masjid ahlu sunnah di Yaman. Nggak tahu di tempat lain, Anda tidak memiliki data itu. Tapi tidak harus syaratnya semua sifat itu ada pada suatu kelompok baru dikatakan dia sururi. Sebagaimana tidak setiap orang yang dikatakan khawarij berarti dari awal sampai akhir dia harus sama dengan khawarij, sampai harus gundul, nggak harus demikian. Intinya beberapa sifat ada, maka dia masuk di situ. Baik, masih berapa menit untuk azan kira-kira? 1 menit, 2 menit? Ya. Baik, berarti kita lanjutkan besok insyaAllah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.